Kawan-kawan sekalian, ini dia kue semprit Carnation and Dahlia ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Halo semua, kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Nah, kawan-kawan, video hari ini saya mau bikin kue semprit susu. Kebetulan kue semprit susu ini juga kue tempo dulu, jadi kue legendaris ya kawan-kawan istilahnya. Jadi kue dari zaman-zaman kita kecil itu sudah ada. Tapi zaman saya kecil, mama selalu bikin itu yang pakai resep kuenya saya yang saya sudah pernah bikin videonya. Satu resep jadi 12 macam. Tapi kadang-kadang kalau mama kepingin bikin yang susu atau oma biasa bikin yang resep susu, resep yang kita akan bikin sebentar kawan-kawan. Tapi kawan-kawan, kenapa di sini saya kepingin bikin kue semprit susu? Karena biasanya tuh banyak orang bikin dan banyak dijual murah-murah. Kebetulan kawan-kawan kemarin pas tanam-tanam, saya dapat ide baru. Jadi ide di kepala saya meluangkan di tangan. Semoga bisa kawan-kawan. Supaya tidak panjang-panjang, mari kita langsung sama-sama bikin. Kawan-kawan sekalian, mari kita langsung bikin kue semprit susu Carnation. Jadi di sini bahan saya pakai rombuter, tulisannya begini yang Campina ya. Jadi kalian mau pakai Blue Band boleh, kalian campur boleh. Jadi saya cuma butuh butter 125 gram. Kalau di Holland kita punya butter ada seperti begini. Per 1 garis itu 50. Jadi saya tidak pakai timbang-timbang, jadi saya akan potong di tengah-tengah sini. Yes. Nah, di sini saya sudah potong, jadi satu bagiannya saya akan taruh di dalam sini kawan-kawan. Setelah itu kawan-kawan, kita tambahkan gula bubuk. Saya punya tepung, susu bubuk, maizena, sedikit garam kawan-kawan, dan telur ya. Ini kita mixer dulu sampai tercampur kawan-kawan. Kalian boleh juga cuma pakai kocokan tangan kawan-kawan, cuma karena di Holland butter itu dingin jadi saya mau pakai mixer ya. Nah, setelah itu kawan-kawan saya tambahkan garam dan 1 butir kuning telur. 1 butir kuning telur. Ya. Setelah itu kita kocok sampai rata kawan-kawan. Saya tambahkan rum bakar sedikit memang ya kawan-kawan, dan vanilla butter. Ini dia kawan-kawan, dia punya vanilla butter sedikit dan rum bakar. Tapi ini saya kasih turun dulu semua ke bawah ya. Sekarang kita lanjut mixer kawan-kawan. Nah, setelah begini kawan-kawan, berhubung kita di Holland jadi dingin, jadi butter dia tidak bisa terlalu sampai meleleh ya. Paling meleleh tuh seperti begini.
Nah, setelah itu kawan-kawan, saya tambahkan susu bubuknya terlebih dahulu. Dan kita kocok rata. Lanjut kawan-kawan dengan maizena. Kocok lagi sebentar kawan-kawan. Tidak lupa kawan-kawan, saya tadi lupa 1 sendok makan condensed milk. Saya kira-kira saja. Ya. Setelah itu kita tambahkan tepung kawan-kawan ya. Saya kasih turun dulu semuanya kawan-kawan ya. Kita tambahkan tepung perlahan-lahan kawan-kawan, 1 tahap dulu. Kita kocok sebentar. Jadi kalau kalian lihat, nah bagaimana caranya supaya tahu dia bagus atau tidak, saya kasih tahu kalian. Sekarang ini saya rapikan dulu. Jadi kawan-kawan seperti begini ya. Nah, untuk supaya kita tahu apakah ini sudah atau tidak, begini caranya, saya kasih tunjuk kalian. Tapi sebelum itu, ini saya tutup dulu sekitar 15 menit. Diamkan dulu 15 menit kawan-kawan. Setelah 15 menit kawan-kawan, kita ambil adonan sedikit dan kita cemprit sedikit saja dan kita bentuk. Itu kita masukkan ke dalam oven sesuai dengan api yang akan kita bakar. Kira-kira seperti begini, hanya untuk kita tahu apakah adonan itu dia sebentar kalau dibakar turun atau tidak. Dan di sini saya bakar pakai api atas bawah dengan temperatur 150-140 derajat. Sampai kita tahu pada saat dia sudah masak, dia tetap modelnya atau dia agak turun. Kalau seandainya dia agak turun, baru kita tambahkan tepung sedikit kawan-kawan. Di sini kawan-kawan saya tambahkan sedikit tepung karena buat saya pada saat saya masukkan di oven, adonannya agak sedikit turun. Walaupun dia tetap model tapi dia tidak berdiri seperti yang saya mau, jadi saya tambahkan sedikit ya. Setelah itu saya bagi adonan menjadi 3, 1 sekecil ini dan 2 yang sama besar ya. Dan di sini saya akan bagi warna, tapi yang tidak saya pakai saya bungkus dengan plastik supaya tidak kering. Saya mau coklat, tapi berhubung saya mau warna merah dengan rasa coklat, jadi saya bikin rasa red velvet. Saya masukkan sedikit kakao powder dan Tofiko Red Velvet. Jadi ada spesial Tofiko rasa Red Velvet. Kalau kalian tidak punya kawan-kawan, boleh juga pakai cuma berwarna merah. Ya, dan setelah itu saya campur rata, saya aduk sampai seperti ini kawan-kawan. Ya, jadi betul-betul merahnya merah darah. Dan kita lanjut. Di sini saya sisa ini saya mau kasih warna merah biasa tapi tidak terlalu banyak supaya tidak terlalu tua warnanya kawan-kawan ya. Saya pakai sedikit saja dan saya campur lagi semuanya sampai seperti ini. Jadi dia tidak terlalu merah, agak orange tapi merah. Dan yang sedikit saya kasih warna hijau dengan pandan pasta biar ada bau pandan sekalian supaya bisa jadi daunnya, dan campur semua rata sampai adonan hijau yang kalian mau tuh sesuai. Sebelum kita lanjut bikin ini kue, saya kasih tunjuk kalian dulu bagaimana caranya bikin kalau kue dahlia ya. Jadi di sini saya punya sudah selesai kawan-kawan, cuma saya mau menjelaskan sebelum kita bikin ya. Kue dahlia itu kenapa dibilang dahlia, karena modelnya seperti ini kawan-kawan.
kebetulan kawan-kawan di sini saya tidak punya dia punya semprit yang ada kayak gagang kayunya terus disemprit, karena kadang-kadang tuh beli murah ngapain bikin gitu ya. Sejauh ini saya belum pernah beli, jadi saya cuma beli yang kayak Tempo dulu punya yang kita mesti pakai jari. Dan kebetulan saya tidak punya yang terlalu besar dan yang terlalu kecil. Saya cuma punya satu yang modelnya seperti ini. Jadi saya usahakan pakai yang saya punya saja yang ada, kita bikin. Dan kalau kalian punya yang lebih baik ya pakai kayu, jadi tidak perlu menyakiti jempol, boleh kawan-kawan ya. Jadi kadang-kadang tuh jari-jari tuh sakit semua kawan-kawan kalau kita tertiap kali tindis. Kalau pakai pompa juga dia lain. Jadi sebaiknya pakai yang semprot, yang pakai yang ada kayunya, begitu baru ditolak ya. Di sini saya bikin sedikit dan sekaligus ada ide sedikit cara supaya kalau kita bikin pakai yang ditolak dengan jari itu supaya semua sama, dan ada caranya. Saya akan bikin sedikit kasih tunjuk kalian idenya saya ya. Dan ide barunya saya kawan-kawan kali ini tuh begini. Jadi lalu saya tanam bunga, terus kebetulan ada bunga yang saya beli itu patah. Jadi di toko tuh namanya bukan carnation, tapi dia kalau dibilang jenisnya carnation punya keluarga. Jadi bunganya dia kemarin patah itu, ini dia jadi satu kawan-kawan. Bunganya seperti ini. Nah, sayang kalau patah, terus saya taruh di air. Terus pas saya pegang kayak gini, ya, seperti begini dipegang. Waktu dia turun, saya pikir, pas di ide di kepala mau bikin kue semprit, bisa juga kayaknya ya kita kalau bikin kue semprit modelnya kayak begini. Dimana warnanya lagi pas yang saya pilih tuh warnanya ini, terus yang ini, ya, dan ini yang dua warna kawan-kawan. Jadi ini betul-betul bunga carnation, kalian lihat. Ini ada 3, ini tadi saya petik ya karena untuk vlog. Sayang, tapi ya nanti saya taruh di ini. Ya kalau bisa lihat. Nah, seperti ini akhirnya saya pikir saya mau bikin. Jadi bagaimana caranya bikin? Mari saya kasih tunjuk kalian caranya bikin kawan-kawan. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi di sini saya sudah bikin ekstra setengah resep ya untuk warna ini, dan ini yang tadi kita bagi 3 ya. Saya bikin sengaja setengah resep ekstra karena warnanya kurang seru. Begini baru jadi lebih seru ya. Nah, sekarang mari saya kasih tunjuk bagaimana caranya bikin. Di sini saya pakai mata yang ini. Jadi kawan-kawan di sini saya pakai tangan saja supaya lebih gampang kerjanya ya. Kue kering semprit dahlia karena model bunganya kayak dahlia. Jadi kita bikin ya. Dan buat pewarna merah muda yang saya pakai di tangan ini saya pakai pewarna Nata de Coco Pasta. Jadi bunganya kayak bunga dahlia kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, ada ide saya juga lihat dari Instagram untuk buat begini supaya kita tidak capek dan dia sama besar. Jadi cari bahan supaya bisa ketemu susah ya. Jadi saya dapat ini botol yang mulutnya besar begini. Jadi kita bisa taruh begini. Jadi prinsipnya nanti kita tindis begini. Ya, jadi usahakan dia punya spautan itu cuma berapa senti di atas. Jadi cari botol yang keras. Jadi saya bikin kira-kira segini. Jadi seperti kalian lihat, ini batas mata dari spout. Kira-kira harus dari ini sekitar segini. Ya. Nah, sekarang saya potong dulu kawan-kawan. Harus cari botol yang keras kawan-kawan ya. Jadi intinya seperti begini ya. Lihat ini sudah sama tinggi atau tidak, dan kita kasih adonan kayak begini kawan-kawan. Dan kita tindis. Tidak bisa lihat mungkin, tapi saya tindis dulu ya. Jadinya begitu kawan-kawan. Saya tidak punya yang agak keras ya. Jadi kalau usahakan di bawah ini dia keras kawan-kawan. Ini kan lembek ya.
Kawan, kalian lihat, ini saya punya anak-anak punya mainan, saya simpan ya. Ini bekas kelai dan ini keras. Ini kan kelai ya kawan-kawan. Ini sama tingginya kawan-kawan, seperti yang saya mau. Jadi kawan-kawan, kalau kita kasih lubang pakai pisau ini setengah mati karena keras. Jadi kita pakai cetakan yang kalian tidak pakai. Jadi kalian lihat ini sama besarnya ya, kira-kira. Jadi saya mau pakai ini, saya kasih panas baru kasih meleleh di sini kawan-kawan. Ya, saya kasih panas dulu di api. Ya, jadi ini yang kedua kali kawan-kawan. Nanti tinggal dikasih bersih dan seperti kalian lihat persis yang saya mau. Ya. Tadi kasih bersih supaya tidak tajam dan sebagainya ya. Nah, jadi ini idenya, dan kalau seandainya kita pas mau bikin kita taruh kayak gitu kawan-kawan. Jadi kira-kira seperti begitu. Jadi kan ini warna hijaunya kalau saya isi. Jadi mari kita tindis kayak gitu kan. Kalian mau taruh coklat chips juga boleh kan kawan ya. Sekarang kawan-kawan saya mau kasih tunjuk kalian bikin yang lain. Jadi di sini saya kasih ini dulu ya, yang ini. Jadi di sini saya sudah bikin dia punya daun, kita sisihkan. Sekarang di sini kawan-kawan saya mau kasih tunjuk kalian, kita bikin cara yang lain. Bukan bunga dahlia, tapi kita bikin bunga carnation. Jadi kita mulai dari warna ini dulu. Saya juga pakai tetap sama ini. Jadi kalau kalian punya yang spout itu malah lebih bagus kawan-kawan ya. Jadi saya kalau tidak mau capek pakai ini. Nah, jadi saya bikinnya begini kawan-kawan. Ini kalian menghadap ke atas dan tekan ke samping kawan-kawan. Yang berikutnya sama, ini tekan ke bawah, terus dia menyamping kayak gini ya. Jadi kalian lihat, terus ini kawan-kawan kita kasih begini ini ya. Setelah ini terus kita jadi satukan. Ambil sedikit warna hijau untuk bikin batangnya kawan-kawan ya, hanya untuk kasih melengket. Lalu tambahkan cetakan daun yang sudah kita bikin tadi dengan warna hijau. Dan ini terserah kalian mau pakai cetakan yang mana kawan-kawan, yang penting dia daun, dan pada saat kita lengketkan dia menjadi satu dengan warna hijau yang di bawahnya. Jadi idenya itu daun atau kelopak bunganya ya. Angkat kawan-kawan, dan ini kita punya ya. Nah kawan-kawan, saya tidak kasih habis ya karena sudah malam, masih sisa segini. Dan ini dia hasilnya. Jadi ini bunga dahlia dan ini bunga carnation. Idenya seperti itu kawan-kawan. Nah, sekarang kita kasih masuk di oven bakar. Sip. Kira-kira seperti ini kawan-kawan ya. Minta maaf
Mungkin tidak terlalu rapi ya, tapi idenya itu sekilas seperti ini ya. Kawan-kawan, api atas bawah saya 50 ke 40 kawan-kawan ya, setengah, 40 setengah. Yes, kita kasih masuk. Nah, kita panggang dari sekarang kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, ini sudah 26 menit lewat dan kue sudah kawan-kawan. Kita stop. Mari kita lihat kuenya. Jadi kalian lihat ini sudah matang. Saya kasih tunjuk di tempat yang lebih terang. Yes. Dan ini dia hasilnya kawan-kawan. Ini kasih biar dingin dulu ya. Kawan-kawan sekalian, ini dia kue semprit Carnation and Dahlia ala Nona Merauke. Selamat mencoba semua. Nah, kawan-kawan sekalian, akhirnya saya punya kue semprit jadi, dan ini dia hasilnya. Ceren. Saya tidak bisa terlalu tunduk ke bawah karena nanti dia jatuh. Ya. Di dalam description box resepnya saya akan taruh 2 macam. Kebetulan yang saya pakai selalu 2 macam, jadi saya kasih tulis nanti 2 macam. Jadi kalian boleh pilih yang mana kalian mau pakai, tapi di situ saya kasih tunjuk yang mana yang ini. Hasilnya seperti ini kawan-kawan ya. Dan belakangnya begini. Kalau kita bakar kue semprit yang coklat tidak masalah kawan-kawan, karena walaupun dia agak tua dia tidak akan kelihatan. Tapi kalau kalian bakar dengan warna lain yang lebih muda warnanya, dia akan kelihatan kawan-kawan. Jadi kalau kalian lihat pinggir-pinggirannya agak brown karena masak ya, tapi tidak hangus kawan-kawan ya. Kalian lihat. Idenya saya sarankan seperti tadi kita bakar 25 menit, sebaiknya bakar 20 menit dulu kawan-kawan, terus keluarkan, bakar yang lain lagi. Setelah itu sebentar selesai bakar, kecilkan api 35 sampai 50 derajat, baru pakai kipas keringkan kawan-kawan dan taruh di rak supaya dia jauh lebih kering pada saat di oven. Hanya untuk supaya dia gurih dan garing kawan-kawan, tidak lempem. Karena kadang-kadang tuh orang selalu tanya kenapa lempem, karena di tengahnya masih basah. Pada saat sudah dingin dia kelihatannya garing, tapi pada saat sudah 1 malam nanti yang dari tengah itu dia keluar, jadinya kue lempem kawan-kawan. Makanya sebaiknya dikeringkan lagi, dibakar lagi kembali, tapi dengan api yang sangat kecil, hanya untuk supaya mengeringkan, seperti begitu. Jadi kalian boleh coba resep di bawah, ada 2 macam ya, silahkan coba. Semoga kalian dapat ide baru. Semoga idenya saya kalian bisa buat, dan ini saya sudah buat sendiri jadi oke. Jadi semoga bisa tambah ilmu baru buat kalian kawan-kawan ya.
Jadi kalau ada yang bikin, tolong kirim fotonya di Instagramnya saya. Yes, saya rasa sampai di sini videonya saya hari ini kawan-kawan. Kalau kamu suka ini video, please tekan tanda like. Yang belum subscribe, please subscribe. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng supaya pada saat saya kasih masuk video, kalian langsung dapat notification-nya. Terima kasih semua, sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.